Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan semua mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan kita kali ini dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Kesehatan Masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang bab 1 ya, bab pendahuluan. Nanti Anda diharapkan membuat proposal penelitian yang pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang topik ya. Jadi kalau sudah ada topiknya, kemudian Anda bisa membuat judulnya. Jadi kalau sudah judulnya dibuat, kemudian harapan saya bab 1 sudah mulai dikerjakan ya. Kemudian bab 1, lanjut bab 2, bab 3, dan untuk minggu berikutnya Anda bisa presentasi ya. Jadi harapan saya bahwa presentasi yang dilakukan nanti terbagi atas ya 3 atau 4 orang lah sekali presentasi ya. Baik, kita lanjutkan materi kita terkait dengan seminar pendidikan kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita membuat proposal penelitian atau usulan penelitian, maka yang harus kita buat adalah pada bab 1 yaitu pendahuluan, karena ada 3 bab di dalamnya, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian ya. Nah, kali ini kita akan membahas bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang ya. Latar belakang masalah. Jadi yang melatar belakangi masalah penelitian ini ya. Ya. Jadi kita mulai dari konsep apa yang ingin diteliti. Nah, kalau ini dari penelitian yang proposal yang dibuat ini, maka yang menjadi judul penelitian ini atau topiknya adalah berkaitan dengan diabetes mellitus ya. Nah, jadi berkaitan dengan diabetes mellitus, apakah itu tipe 1 atau tipe 2 ya. Nanti akan kita lihat di dalam latar belakang ini. Nah, tetapi yang penting bahwa dalam proposal ini penelitiannya diarahkan pada diabetes mellitus ya. Jadi belum tentukan apakah tipe 1, tipe 2. Jadi hal yang harus kita ketahui ketika menulis latar belakang ini adalah terkait konsep tentang diabetes mellitus itu sendiri ya, konsep yang diteliti itu. Jadi diabetes mellitus merupakan suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakan hormon insulin yang sudah dihasilkan. Nah, ketidakmampuan, jadi diperhatikan tata tulisnya ini yang harus disambung ya, disambung kemampuan. Nah, kemudian atau dikenal dengan hiperglikemia. Nah, jadi ini yang menurut WHO. Jadi WHO ini mengungkapkan, tetapi ketika Anda membuat definisi konsep tentang diabetes mellitus ini, sebaiknya bahasa yang ada di sini tidak harus sama ya. Nanti terdeteksi plagiat ya. Kalau checker melihat, maka ini kelihatan bahwa tulisan Anda sudah terdetek plagiat ya. Jadi yang penting adalah kata kuncinya di sini apa sebenarnya pankreas ini yang tidak bekerja gitu kan. Nah, nanti diusahakan dengan membuat kalimat sendiri dengan bahasa sendiri. Tapi yang penting Anda tahu bahwa yang menjadi persoalan di diabetes mellitus atau DM ini adalah pada organ pankreas yang tidak mampu memproduksi insulin. Nah, ini yang kata kuncinya. Jadi Anda jelaskan nanti dengan bahasa sendiri ya. Nah, kemudian Anda harus menjelaskan tentang yang terkait dengan insulin diabetes mellitus ya. Misalnya kalau Anda tambahkan ini ternyata tidak cukup konsep ini bisa Anda tambahkan lagi tentang konsep yang terkait dengan
DM ini. Anda bisa tambahkan di sini ya terkait konsepnya. Cukup 2 paragraf saja ya yang menjelaskan tentang konsep diabetes mellitus. Misalnya tadi tentang WHO atau para ahli yang lain bisa juga menjelaskan terkait dengan DM ini ya. Nah, bila perlu yang lebih spesifik harus dijelaskan terkait dengan DM tipe 1 atau tipe 2. Nah, begitu ya. Lebih dijelaskan di sini. Kita tulis di sini lebih fokus pada diabetes diabetes mellitus ya. DM saja ya. DM tipe 1 ya. Tipe 1 atau tipe 2. Nah, ini harusnya sudah ke sana arahnya ya. Jadi yang difokuskan pada persoalan itu ya. Kemudian masuk pada prevalensi ya. Jadi ya DM ini memang bukan termasuk dalam penyakit menular. Jadi dia termasuk dalam penyakit tidak menular atau PTM ya. Maka ini juga boleh dimasukkan ya. Termasuk dalam PTM ya. Nah, jadi masuk dalam kategori PTM. Kemudian yang lain adalah terkait dengan prevalensi. Nah, menurut data dari IDF International of Diabetic Federation, tingkat prevalensi global, nah ini sudah masuk ya, ini betul. Jadi sudah masuk di sini prevalensi di tingkat dunia ya, di beberapa negara ya. Jadi misalnya tadi menurut data dari International of Diabetic Federation, tingkat prevalensi global penderita diabetes mellitus di Asia Tenggara pada tahun 2017 adalah sebesar 8,5%. Diperkirakan mengalami peningkatan menjadi 11,1% pada tahun 2045, di mana Indonesia menempati urutan ke-7 setelah Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko dengan jumlah penderita diabetes mellitus sebesar 10,3 juta. Nah, ini sudah betul ya. Nah, ini dimasukkan prevalensinya ya. Jadi tadi konsep tentang diabetes mellitus. Kemudian yang kedua itu prevalensi ya. Prevalensi diabetes mellitus di tingkat dunia atau di tingkat global. Nah, kemudian baru masuk DM yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu berapa ya? Jadi DM yang di Indonesia jumlahnya berapa? Ya, ini kan diabetes mellitus sebesar 10 penderita ya di Meksiko. Tapi di Indonesia ini belum ada. Nah, ini harus ditulis DM ya. DM yang ada ya, kita tulis ya. Diabetes mellitus di tingkat Indonesia ini belum ada ya. Kalau kita lihat di sini hanya langsung Kalimantan Barat. Nah, ini seharusnya ditulis prevalensi diabetes mellitus atau DM di Indonesia. Nah, itu belum ada ya. Belum ada. Misalnya di seluruh Indonesia pada provinsi mana saja DM ini terjadi ya, dengan jumlah, dengan prevalensi tertinggi. Nah, ini harus ditulis ya. Nah, ini harus ditulis, ditambahkan. Karena di sini tidak ditambahkan ya. Seharusnya ditambahkan. Kemudian baru masuk di Kalimantan Barat. Ini yang misalnya berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, prevalensi atau tidak usah pakai angka ya, prevalensi diabetes
mellitus di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar 1,15. Belum tahu nih ya, 1,15 apa persen jiwa ya. Belum diketahui ya. Ini belum dijelaskan ya. Nah, ini harus dijelaskan jiwa atau jumlah ya. Nah, ini ya. Nah, ini harus ditambahkan ya. Kemudian kabupaten kota yang menderita diabetes mellitus, nah, contoh misalnya Pontianak sebesar 2,01%, Singkawang 1,21%, Sintang 0,54%, Melawi 0,76%. Nah, ini yang dilihat ya. Nah, ini sudah betul. Kemudian masuk di Kabupaten Sintang ya, kasus atau prevalensi ya. Kalau di prevalensi maka kasus lama, kalau diabetes accident itu berarti kasusnya baru ya. Ini tahun 2019 berarti prevalensi ya. Ya, prevalensi diabetes mellitus yang paling tinggi di Puskesmas Tanjung Puri sebesar 463 kasus ya. SPAU 101 kasus, Tempuna ini harus dijelaskan, ini sudah betul ya. Kemudian berdasarkan kasus diabetes mellitus Puskesmas Tempuna, maka penelitian perlu melakukan penelitian tentang determinan kejadian, jadi bukan angka di sini, kejadian diabetes mellitus yang diteliti itulah determinan kejadian diabetes mellitus di wilayah ya, yang ditulis ini. Tapi ini tidak tahu diabetes tipe 1, tipe 2 ya, tapi diambilnya semuanya ya. Di wilayah kerja UPTD Puskesmas ya. Puskesmas Tempuna. Nah, ini yang menjadi penelitiannya. Kita garis, kita hitamkan dulu ya. Hitamkan, kemudian merahkan ya tambahannya. Kemudian dari apa yang didapatkan, kemudian itu masuk pada kasus atau prevalensi. Prevalensi DM ya. Pada tahun 2013 itu terjadi peningkatan 6,9, meningkat menjadi 8,55. Maksudnya jumlahnya atau 6,apa% ya. Ya, ini belum jelas ini apakah persen ya. Kita buat dalam tutup kurung persen. Nah, ini juga persen. Kalau dilihat dari persentase, ini tentu saja mengalami penurunan ya. Kalau lihat dari presentasi. Nah, tapi ini kita tidak tahu juga bagaimana datanya ini. Kemudian yang kemudian di sini dia tipe 2. Nah, jadi ini penelitiannya ya nyeleneh ya. Tadi harusnya yang dibicarakan adalah kalau memang dia meneliti tentang tipe 2, tapi kalau dia meneliti tentang hanya DM saja, ya DM saja kan. Kalau ini kan ditulis lagi dari kasus diabetes mellitus tipe 2 yang sebagian besar dapat dicegah dengan disebabkan oleh gaya hidup yang tidak berisiko. Ini seharusnya tidak dimasukkan, ini kan teori ini ya. Nah, ini teori atau asumsi peneliti ini tidak boleh dimasukkan ya. Ya. Sekarang kita melihat ini penelitiannya ini lebih kita lihat dulu apakah tipe 2 ya. Kalau di sini di tipe 2 ya. Baik.
Artinya kalau dia tipe 2, harusnya di sini sudah harus ditulis tipe 2 di sini yang akan diteliti ya. Meskipun kasusnya tadi adalah kasus, jadi determinan kejadian diabetes mellitus tipe 2, ini ditulis tipe 2, tipe kedua di wilayah kerja UPTD. Ya, jadi ini yang harusnya ditulis ya. Kemudian meningkat menjadi dari kasus diabetes mellitus. Ini tidak usah dimasukkan lagi ya. Kasus diabetes tipe 2. Nah, ini tidak usah dimasukkan ya. Ini dihapus. Saya komentari, dihapus saja. Kita tulis ini dihapus ya. Ini dihapus. Baik. Ini untuk latar belakang ya. Nah, jadi tidak terlalu susah untuk latar belakang ini. Jadi mulai konsep, kemudian prevalensi di dunia, kemudian masuk di Indonesia, di beberapa provinsi, kemudian baru masuk di Kalimantan Barat, kemudian baru masuk di Kabupaten Sintang, kemudian baru masuk di wilayah kerja puskesmas itu ya. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah ya. Nah, dalam rumusan masalah ini ada 2, yaitu pernyataan masalah. Tolong videonya, kameranya diaktifkan. Fatia Erna Wahyuni, tolong diaktifkan ya. Kemudian pernyataan masalah ya. Nah, sekarang kita lihat di pernyataan masalah ini, yaitu di mana di situ diungkapkan berkaitan dengan desain dan desolen ya. Desain dan desolen, harapan dan kenyataan. Harapannya apa? Harapannya tidak terjadi DM atau diabetes mellitus ini tipe 2. Harapannya kan begitu ya. Nah, jadi harapannya adalah tidak terjadi diabetes mellitus. Idealnya ya, idealnya orang dengan pengetahuan, dengan informasi yang terkait. Nah, ini yang dijelaskan ya. Ya, jadi dengan perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus, orang seharusnya tidak, dengan adanya berbagai informasi, orang tidak menderita diabetes mellitus karena ada beberapa faktor risiko yang disebabkan oleh gaya hidup terjadinya penyakit diabetes mellitus. Nah, ini yang disampaikan di sini ya. Nah, di sini kemudian baru desainnya, desolennya, kenyataannya baru dibuat di sini. Kenyataannya terjadi angka atau prevalensi diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Tempunak sebanyak berapa kasus. Nah, ini maksudnya ya. Jadi tadi pernyataannya adalah terkait dengan harapannya, idealnya sesuatu yang tidak terjadi, tapi kenyataannya terjadi. Nah, ini yang berkaitan dengan pernyataan masalah ya. Nah, kemudian dari pernyataan masalah, kesenjangan tadi antara harapan idealnya dengan banyaknya informasi yang terkait dengan upaya pencegahan diabetes mellitus tipe 2 tadi, kemudian orang berusaha dengan ada informasi pendidikan kesehatan yang memadai, orang berusaha untuk memperbaiki gaya hidupnya. Tetapi kenyataannya terjadi peningkatan kasus ya diabetes mellitus ini tidak sesuai dengan harapan. Inilah seharusnya yang dinyatakan dalam pernyataan masalah. Antara kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau yang disebut dengan desain dan desolen ya. Nah, kemudian dari kesenjangan itu antara harapannya kemudian kenyataannya baru muncul pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian itu timbul apabila adanya pernyataan masalah. Nah, jadi
Berkaitan dengan tadi yang diteliti adalah determinan. Jadi determinan itu sama dengan faktor-faktor ya. Berdasarkan pada kasus DM ya sini ya. DM yang terjadi di wilayah kerja UPTD. Nah, sini. Nah, jadi UPTD Puskesmas ya. Puskesmas Tempuna dapat dirumuskan pertanyaan penelitian. Nah, di sini tulis penelitian. Kemudian apa saja jadi apa saja determinan kejadian diabetes mellitus tipe 2 ini di wilayah pada masyarakat ya. Pada masyarakat di wilayah kerja UPTD. Nah, UPTD Puskesmas Tempuna Kabupaten Sintang tahun 2020 ya, atau 2021 ya sekarang ya. Nah, dan inilah judulnya sebenarnya. Jadi judulnya itu determinan kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada masyarakat di wilayah kerja. Nah, ini menjadi judul. Nah, dari pertanyaan ini ditarik menjadi judul. Karena sebenarnya yang diteliti itu yang menjadi topiknya adalah diabetes mellitus ya. Sekarang dari penelitian tersebut, dari pertanyaan kemudian terjawab pada tujuan umum. Nah, tujuan umumnya adalah untuk mengetahui determinan kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada masyarakat di wilayah kerja, huruf besarnya, wilayah kerja UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Puskesmas Tempuna Kabupaten Sintang tahun 2001. Jadi ini tujuan umumnya, yaitu untuk mengetahui tadi. Nah, kemudian tujuan khususnya yaitu variabel-variabel yang ingin diteliti, misalnya untuk mengetahui gambaran pengetahuan. Jadi ini bukan gambaran pengetahuan ya, untuk mengetahui hubungan. Kalau misalnya tadi untuk mengetahui gambaran pengetahuan, kalau misalnya pengetahuannya tidak diteliti, ya, tapi kalau ini determinan sama dengan faktor-faktor ya, beberapa faktor banyak ya. Nah, untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2 pada masyarakat di wilayah kerja UPTD, wilayah kerja UPTD Puskesmas Tempuna. Nah, tahun 2011. 2021. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk mengetahui, ini kita copy saja, untuk mengetahui sikap ya. Kita copy di sini. Untuk mengetahui hubungan sikap atau gaya hidup. Ini sikap nih, bukan gaya hidup ya. Beda sikap dengan ini dihapus saja dengan kejadian diabetes mellitus. Ini bisa dihapus. Nah, ini yang terkait dengan
Ya, ini ya. Jadi ini kita hapus. Klik sini. Baik. Nah, ini. Kemudian untuk mengetahui pola makan dengan copy saja sini. Kemudian mengetahui riwayat keluarga. Ini maksudnya keluarga yang menderita diabetes mellitus ya. Hubungan pendidikan, tujuan khususnya untuk mengetahui hubungan jenis kelamin. Nah, sebaiknya ini diurutkan berdasarkan pada identitas responden. Jadi yang pertama itu sebaiknya adalah jenis kelamin dulu, nah, gitu ya. Umur. Ini kalau ini tidak karuan ini ya. Jadi dimulai dari umur. Jadi disusun nih, nanti disusun saja ya. Nah, jadi disusun supaya bisa rapi ya, disusun. Jadi umur, kemudian jenis kelamin, ya. Nah, kemudian jadi yang berkaitan dengan identitas orang per orang, ya, untuk tujuan khususnya. Jadi disusun, misalnya tadi umur, kemudian jenis kelamin, pendidikan, kemudian apalagi nanti pengetahuannya nanti ya, pekerjaan. Nah, ini disusun dulu. Nah, kemudian suku bangsa ya. Nah, kemudian ya kalau ini agama ya silakan ya, mengetahui hubungan agama dengan ini, boleh masukkan sini. Nah, kemudian jadi disusun ya berdasarkan identitas pribadi, baru yang lainnya, baru pengetahuan, sikap, kemudian pekerjaan ya. Nah, ini disusun secara sistematis ya, yang berkaitan dengan identitas responden ya. Nah, kemudian kita masuk pada manfaat penelitian ya. Dalam manfaat penelitian ini ada dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Atau biasa disebut dengan, boleh disebut dengan manfaat akademis ya. Ini akademis ya. Boleh ya. Nah, manfaat akademisnya ini atau teoritisnya, sumbangan penelitian ini bagi ilmu kesehatan masyarakat. Ya, sumbangannya apa? Nah, penelitian ini sumbangannya dia memberikan kontribusi pengetahuan, memberikan kontribusi upaya, bisa saja ya, upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan bagi masyarakat yang menderita, bagi masyarakat, kesehatan bagi masyarakat dalam ya, dalam mengembangkan ya, dalam mengembangkan ilmu kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat. Sampai sini saja ya.
kontribusi upaya pencegahan peningkatan kesehatan masyarakat terkait ya, terkait dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 ya, dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat. Nah, ini sampai sini saja. Jadi esensinya harus ada kata promotif preventif ya, upaya preventif ya, tip dan promotif. Kemudian manfaat praktis ya, kalau sudah manfaat teoritis yang berkaitan dengan sumbangan penelitian ini terhadap ilmu kesehatan masyarakat ya. Baru kita masuk dalam manfaat praktis. Manfaat praktis ini yang pertama adalah seharusnya bagi penderita DM ya. Nah, jadi jangan masyarakat dulu ya. Jadi bagi penderita DM. Nah, bagi penderita DM ini supaya mereka tetap mempertahankan kesehatannya ya. Nah, jadi mempertahankan kesehatannya, kemudian mencegah supaya, karena DM ini sifatnya tidak bisa disembuhkan ya, ya supaya tidak dikendalikan ya, asupan glukosanya ini harus dikendalikan. Nah, ini yang manfaat praktisnya ya. Nah, ini dulu ya. Masukkan sini. Nah, jadi manfaat diharapkan, penelitian ini diharapkan dapat ya meningkatkan kesehatan penderita, diharapkan dapat meningkatkan kesehatan penderita DM ya, tipe 2 dalam mengendalikan penyakit DM pada stadium lanjut ya. Jadi ini yang dilakukan ya, yang akan dapat meningkatkan kesehatan penderita DM dan mengendalikan penyakit DM pada stadium lanjut. Nah, jadi supaya tidak menimbulkan resiko ya. Kemudian bagi masyarakat, kita lihat dulu ya, ada enggak bagi masyarakat dulu? Nah, ya dari masyarakat ini penelitian diharapkan dapat mencegah terjadinya ya, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyakit DM tipe 2, mencegah. Jadi penting diharapkan dapat mencegah terjadinya penyakit DM tipe 2 pada masyarakat dengan memberikan informasi terkait dengan penyakit diabetes dalam ya. Kemudian bagi puskesmas, ya sini C ya, C. Bagi puskesmas ya membuat program. Jadi diharapkan puskesmas tim membuat, diharapkan pihak puskesmas dapat membuat
program pendidikan kesehatan, promosi dan pendidikan kesehatan ya, promosi kesehatan dengan berbagai media pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah terjadinya, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki sikap dan mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini ya. Kemudian bagi Stikes Kapos Raya apa? Ya, jadi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian atau publikasi dan sebagainya. Ini bisa disampaikan di sini. Ya. Kemudian bagi peneliti, peneliti apa manfaatnya? Ya, menyelesaikan studi ya, yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan itu sendiri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ruang lingkup penelitian. Ya. Nah, jadi dibuat dulu narasinya, ya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan ruang lingkup penelitian berada di mana berada atau dilaksanakan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tempuna